Shalom, di sini kami dari Pelayanan Wanita BEM Sarawak ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom, selamat malam. Berjumpa lagi kita pada malam ini di ibadah pra-Christmas kita bagi tahun 2021. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Praise and Worship yang telah membawakan kita dengan nyanyian pujian Natal bagi merayakan Natal pada 2021. Dan juga saya mengucapkan Shalom, selamat datang juga kepada semua kita yang ada bersama kita di ibadah Pranatal pada malam ini. Okey, sebelumnya saya membawakan kita dengan firman Tuhan mengenai Natal. Mari kita berdoa dan saya akan membawa kita di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu Bapa atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau telah memelihara, menjaga, melindungi kami sepanjang tahun 2021 dan sampailah kami pada penghujungnya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, di sinilah kami bersama di ibadah Pranatal untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang membawa damai kepada setiap kami yang berada dunia yang berada di dalam kegelapan, dan Engkau adalah terang bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau sertai kami dari awal sampai akhirnya ibadah kami pada malam ini, dan kami berdoa Tuhan agar kehadirat Roh Kudus-Mu ada bersama kami, dan juga hamba-Mu berdoa Bapa biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu saat hamba-Mu membawakan firman-Mu, agar segala apa yang dinyatakan di dalam hati-Mu Bapa mengenai Natal akan disampaikan kepada jemaat-Mu, pelana wanita yang ada bersama kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan dan hormat kami naikkan kepadamu. Semuanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Okey, bagi kita pembacaan hari Natal bagi kita pada tahun ini, saya akan petik dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai ke 38. Okey, saya akan membacakan dia kepada kita. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunang dengan seorang bernama Yusuf dari bangsa Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengeruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata
Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi kerana aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab engkau itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan ini akan disebut kudus, anak Allah, dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 yang disebut mendat itu, sebab bagi Allah itu ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, sampai di sinilah firman Tuhan yang saya akan bawa kepada kita, dan saya membawa tema kepada firman Tuhan yang kita telah bacakan dan juga tema bagi Christmas kita pada tahun 2021, yaitu karakter hari Christmas. Karakter hari Christmas yaitu mengenai Maria, ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, ibu kepada Tuhan Yesus kita, yaitu Maria, pada hari Tuhan Allah mengganggu kehidupan Maria dengan rancangan yang berkuasa dan mendedahkan yang telah ditentukan dalam masa lampau dan kini akan menjadi kenyataan. Kita akan mendapat bahawa apabila kehendak Tuhan dinyatakan dengan jelas dalam kehidupan kita dan kita patuhi, tiada yang mustahil. Inilah yang terjadi kepada kehidupan ibu Tuhan Yesus, yaitu Maria, di dalam Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Oke, yang pertama kita akan melihat rancangan ilahi ditetapkan untuk dipenuhi. Di dalam Injil Lukas, kita mendapat satu perbualan di antara dua individu, yaitu Maria dengan malaikat yang bernama Gabriel. Pada suatu masa tertentu di dalam waktu Allah mengutuskan Gabriel ke satu kota di Galilea yang bernama Nazareth, di mana seorang gadis muda yang baru berumur dalam lingkungan 12 tahun ke 14 tahun, dan nama dia Maria, di mana rancangan ilahi, yaitu rancangan Tuhan Allah, ditetapkan untuk dipenuhi. Seperti mana seorang Mesias akan dilahirkan di dunia, yaitu apa yang kita raikan pada malam ini, yaitu meraihkan kelahiran dari seorang anak darah. Seperti mana yang tertulis di dalam Galatia bab 4 ayat 4, yaitu mengatakan pada masa yang tertentu Allah mengutuskan anaknya untuk lahir dari seorang anak darah, dan topik mengenai perbualannya dengan Gabriel yang akan menjadi keutamaan khotbah saya pada malam ini. Maria adalah seorang anak darah yang telah dipertunangkan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Di dalam adat Yahudi, mereka adalah ditunangkan ataupun akan berkahwin secara sah, tetapi belum lagi dia berkahwin. Malaikat yang datang dari hadirat Tuhan datang kepadanya, masuk ke dalam rumahnya dan bertemu kepada Maria saat
sepupunya Elizabeth Sarat mengandung 6 bulan. Dan kita melihat di sini Maria sangat terkejut mendengar salam dari malaikat itu. Mengapakah ia sangat terkejut? Sebab malaikat Allah itu membawa salam dari Allah Bapa di surga, menyatakan kepada Maria, yaitu Maria akan mengandung seorang anak. Dan di sini Maria merasa sangat heran dan dia terkejut, dan dengan salam ini ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lalu malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jika kita melihat di sini, tiada yang baik atau istimewa di dalam kehidupan Maria yang membuat dia istimewa di hadapan Allah dan dipanggil khusus untuk mengandung anak ilahi. Anak ilahi. Seorang gadis yang biasa, tetapi inilah anugerah dia. Yang dia terima dari Tuhan Allah. Beginilah berlakunya keselamatan, yaitu berlakulah kelahiran Tuhan Yesus di dunia untuk menebuskan kita dari dosa, dari kegelapan, untuk mendapat terang, yaitu terang dari surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia lahir di kalungan di Bethlehem. Tetapi di sini kita mendapat tahu, yaitu oleh karena kelahiran Tuhan Yesus melalui Maria yang memberikan jalan kepada kita supaya kita dapat diadakan satu hubungan persahabatan pribadi yang teguh dan intim melalui anak yang lahir dari Maria itu ke dunia pada hari yang mulia yang kita akan raikan, yang kita sambutkan pada hari Krismas. Hari kelahiran Tuhan Yesus, Raja Damai yang memberi keselamatan kepada umat manusia. Marilah kita berfikir sejenak, saudara-saudari, wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti mana Maria sendiri saat dia menerima salam dari malaikat yang mengatakan dia diutuskan oleh Tuhan Allah untuk menyatakan kepada Maria, yaitu pada saat itu ia akan mengandung anak yang ilahi, dan ia akan dinamakan Tuhan Yesus. Ya, memang Maria sangat terkejut, sangat heran apa yang akan terjadi kepada dirinya jika ia diketahui oleh Yusuf yang ia mengandung, sedangkan mereka belum bersehubungan setubuh. Apakah yang akan anggapan orang community yang di sekelilingnya terhadap dia jika mereka ketahui yang ia mengandung? Ya, memang banyak perkara yang berjalan di dalam pikirannya, namun dia mengatakan kepada Gabriel yang dia adalah hamba Tuhan dan apapun rencana Tuhan di dalam kehidupannya, dia menerima dan dia sanggup. Dan oleh karena dia taat kepada berita yang malaikat itu bawa dari surga mengenai dia mengandung Yesus Kristus, Raja Damai, anak maha yang tinggi, anak maha kudus, maka malaikat pun pergi meninggalkan dia. Jika kita berfikir wanita-wanita yang kaya kasihi di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat di dalam Lukas bab 1 ayat 31 sampai 33, Gabriel mengatakan kepada Maria, Roh Kudus Tuhan yang turun ke atasmu Maria, di dalam kuasa Allah yang Maha Kuasa, maka anak yang dilahir ini adalah anak laki-laki dan ia akan dipanggilkan Yesus. Ayat 32 mengatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengeruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Inilah rencana yang ilahi ditaati oleh Maria di dalam Injil Lukas ini. Perbualan di antara malaikat Allah, Gabriel dan Maria, memang ianya agak mustahil akan terjadi di dalam mata Maria, sebab dia belum bersetubuh, dia belum kawin dengan Yusuf. Tetapi tidak ada yang mustahil di dalam mata Tuhan Allah, di dalam rencana Tuhan Allah. Maria mengerti yang akan terjadinya itu adalah satu tanggung jawab dari Tuhan, maka ia mengenal kedudukannya hanya sebagai hamba Allah. Ia menyerahkan kehidupannya untuk menggenapi rencana Allah yang hanya memakai atau memanggil dia untuk digenapi, untuk menggenapi rencana Allah kepada kita manusia, dan terutamanya juga kepada kita wanita-wanita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan juga kepada jemaat dan gereja kita. Maka di dalam konklusi, kalau kita melihat passage ini, ia hanya meminta satu ketaatan dari Maria untuk genapi rencana kehendak Allah. Dan waktu Maria menerima taat akan panggilan itu, maka terjadilah rencana Allah di dalam dunia ini. Konklusi mengenai Maria, Gabriel, berita baik yaitu mengenai kelahiran Tuhan Yesus yang akan dikandungkan oleh Maria. Jika kita melihat di dalam kehidupan kita seharian, seringkali kita duduk dan juga mungkin menanti hadirat Allah, suara Allah untuk mengatakan apakah rencananya kepada kita. Sebagai seorang yang percaya, Tuhan mengatakan kehadiratnya kepada kita dengan suara yang kecil, mau di dalam doa kita, di dalam sanubari hati kita, atau melalui firman Tuhan. Tetapi oleh karena kesibukan kehidupan kita, kita tidak mengenal suara kecil itu, hadirat Tuhan itu menyatakan apakah rencananya, apakah tujuan hidup kita berada di dunia ini. Karena seringkali Tuhan tidak hadir secara drastik kepada kita seperti mana ia mengutuskan Gabriel untuk berbicara, menyatakan rencananya kepada Maria. Tetapi dengan doa, dengan kepercayaan kita, pengetahuan kita mengenai Tuhan Allah, dan kita berdoa dan kita merenungkan firman Tuhan, dan kita menanti di hadiratnya, dan saat firman itu berbicara kepada kita mengenai tujuan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, saat kita
menaati, saat kita percaya dan mengikut apa yang Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyatakan di dalam kita, kita akan diubahkan. Kita akan dibawa ke satu tahap rohani. We will have the spirit of discernment to know the will of God the Father in our life. Kita akan dapat mengetahui suara Tuhan Yesus, rencananya mengenai kehidupan kita seperti mana yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2. Kita melihat di dalam cerita Maria, dia mengundang, dia menerima apa yang datang dinyatakan dari hadirat Allah. Maka kita harus juga mengetahui, menanti, dan dapat menangkap apakah rencana Tuhan bagi kita pada saat ini, supaya Allah menampakkan dirinya kepada kita untuk menyatakan apa yang Ia mahu kita lakukan, seperti mana Ia menyatakan melalui malaikat Gabriel kepada Maria apa rencananya bagi dia. Maka itu juga kita harus duduk berdoa, membacakan firman Tuhan, menanti di hadiratnya apakah rencananya di dalam kita. Waktu Maria menerima berita itu dari malaikat Gabriel, dia merasa heran, dia merasa takut, dia merasa kalau di mata dia sendiri, di mata manusia, perkara itu adalah agak mustahil. Tetapi dia tetap memanggil Allah di dalam kehidupannya dan juga menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupannya untuk melakukan satu perkara, pekerjaan yang besar yang dilakukan di dalam kehidupan manusia, yaitu mengandung Tuhan Yesus, anak Maha Tinggi, anak Allah. Dan pada hari Krismas dia dilahirkan untuk membawa damai, untuk membawa ataupun menjadi jembatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Bapa di surga dan menerima anugerah-Nya di dalam kehidupan kita, dan kita dibawa kembali kepada Allah Bapa di surga. Ada juga orang pada saat ini mencari kehendak Allah melalui doa mereka dan melalui pembacaan firman Tuhan. Kita harus memohon agar kita mempunyai roh yang sensitif akan kepimpinannya, walaupun bagaimana susah panggilan atau kerja yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui suara Roh Kudus. Tetapi kita harus seperti Maria, kita harus renung-renungkan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui Roh Kudus. Seperti Maria, dia merenungkan dengan mendalam di dalam hatinya apa kabar yang malaikat Gabriel telah membawa kepada dia dari Allah Bapa di surga. Kepada Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun Maria belum berkawin dengan Yusuf, tiada yang mustahil, sebab dia mengandung Tuhan Yesus yang dijadikan oleh Roh Kudus. Tetapi Maria mengambil semua kata-kata yang Gabriel nyatakan dan dia taat akan panggilan Tuhan, dan dia mengatakan terjadilah apa yang Tuhan kehendaki. Maka itu harus menjadi satu sifat ataupun karakter
yang harus ada di dalam kita, yaitu apapun yang Tuhan telah nyatakan, rencanakan kepada kita mengenai kehidupan kita, masa depan kita, kehidupan kita, keluarga kita, jemaat kita, kita harus percaya yang ia akan terjadi. Oleh kerana itulah rencana Tuhan, itulah ketetapan Tuhan, dan saat kita menerimanya seperti Maria, dan kita akan diselamatkan, kita akan diberi damai, dan kita harus tahu saat Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita, dan saat kita menanti, saat kita menunggu akan saat ia dilaksanakan terjadi di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita seperti Maria mengandung semua perjanjian, kata-kata firman Tuhan itu, dan kita renungkanlah ia di dalam hati kita seperti mana Maria. Dan pada saat Tuhan Yesus lahir, Maria bersukacita, dunia bersukacita, sebab kelahiran Tuhan Yesus membawa damai di dalam kehidupan kita, membawa damai di dalam kehidupan keluarga kita, membawa damai bagi kita untuk kembali kepada Tuhan Allah di surga, kasih anugerahnya, keselamatannya. Maka ketaatan Maria pada saat itu lah yang melakukan, yang membuatkan janji Tuhan itu boleh terjadi. It is making the impossible to possible because of the obedience of Mary in her heart to receive, to accept, and to act upon the word of God that Gabriel has spoken to her. Jadi itulah harusnya saat kita kasih kita kepada Tuhan, oleh kerana anugerahnya yang melakukan keselamatan di dalam kehidupan kita. Kelahiran Tuhan Yesus adalah membawa damai, membawa keselamatan, membawa terang kepada dunia yang gelap, dan juga kepada hati kita yang sangat merindui satu kebebasan, satu keselamatan, satu pengharapan, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu ini mereka menunggu Mesias, dan Gabriel mengatakan kepada Maria, Yesus itu adalah Mesias. Maka di sini wanita-wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengenal, mengetahui, taat akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita renungkanlah. Mari kita membawa semua apa yang di dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, dosa yang ada di dalam kita, kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia bukanlah lagi seorang bayi yang lahir di kalungan, tetapi dia adalah Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas Raja, dan dia bertakhta di surga. Dan oleh kerana apa yang dia telah lakukan di kayu salib, telah memberi jalan kepada kita untuk kembali kepada Allah Bapa di surga. Inilah rancangan yang sangat besar, di dalam rancangan Allah Bapa bagi manusia, yaitu ia mengutuskan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk lahir di dunia, membawa pembebasan, penebusan dari segala dosa kita, dan dengan anugerahnya kita dikembalikan kepada Bapa di surga. Inilah arti makna, yaitu Christmas bagi kita. Christmas tidak akan Christmas jika kita tidak mempunyai Tuhan Yesus di dalam hati kita. Itulah arti Christmas, yaitu kelahiran Tuhan Yesus yang datang
menjadi Raja Damai dan juga keselamatan bagi kita. Terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan yang saya bawa kepada kita pada malam ini. Sangat ringkas, tetapi saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada semua wanita-wanita dimanapun Anda berada dan keluarga Anda. Oke, sama ada Anda masih di dalam Sarawak ataupun di Semenanjung, dimanapun kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Shalom.